Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanwar dari Opringgi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Ada 4 organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, dan Salafi. Baik, langsung ke slide yang pertama. Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikirannya mengamalkan ibadah secara eksplisit, artinya terdapat pada Al-Quran dan hadis, dan juga pada hasil ijtihad para tokoh pembaharunya, seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah. Segala ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah disebut juga dengan bid'ah. Organisasi Muhammadiyah juga cukup populer di Indonesia. Ada lebih sekitar 25 juta muslim di Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Yang ada di sekolah modern, biasanya dianut para pedagang, penduduk kota, para petani, yang termasuk wilayah Jawa dan luar Jawa. Sedangkan pendekatan dakwahnya cenderung menekankan pada pendekatan salafiyah. Pendekatan salaf. Apa itu pendekatan salaf? Pendekatan salaf adalah pendekatan yang lebih menjaga kemurnian agama Islam. Tidak ada unsur pengurangan dan penambahan di dalamnya. Sedangkan prinsip dakwah yang dianut yaitu ada 3. Prinsip tabsyir, islah, dan tajdid. Tabsyir adalah menyampaikan berita-berita yang menggembirakan bagi para penerimanya. Contohnya saja janji Allah. Sedangkan islah adalah kajian hukum Islam yang bertujuan memperbaiki dan mendamaikan persekutuan, perselisihan, atau persengketaan. Sedangkan tajdid adalah wujud reformasi atau sebuah pembaharuan. Berikutnya adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ajaran dan pemikiran NU mengamalkan ajaran dan ibadahnya secara eksplisit yang terdapat pada Al-Quran, hadis. Namun NU juga mengamalkan ajaran yang tidak secara eksplisit, artinya tidak dianjurkan atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya saja tradisi selamatan. Biasanya tradisi selamatan dilakukan menjelang datangnya bulan puasa, datangnya bulan Idul Fitri, dan lain-lain. Hikmah dari tradisi ini adalah menjadi sarana bersedekah, sarana mendapatkan pahala sebagai ajang silaturahmi. Ajaran dan pemikiran Nahdlatul Ulama masih mengikuti hasil ijtihad dari imam mazhab. Ada 4 mazhab imam besar, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Mayoritas mazhab di Indonesia adalah menganut mazhab Imam Syafi'i. Basis massa Nahdlatul Ulama sangatlah populer di Indonesia, yang berjumlah 40 juta pengikut Nahdlatul Ulama yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan beragam, yang mana dianut sebagian besar oleh rakyat jelata baik di desa maupun di kota. Nahdlatul Ulama sendiri didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari, sehingga pendekatan dakwah lebih bersifat pendekatan kultural yang menjunjung tinggi prinsip aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya terdapat kandungan tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidlal. Tawazun sendiri adalah sikap yang berada pada tengah-tengah, tidak moderat, tidak ekstrim, atau disebut juga sedang-sedang saja. Sedangkan tasamuh adalah rasa saling toleransi. Tawasud adalah sikap seimbang dalam segala hal. Sedangkan istidlal adalah tegak lurus dalam kebenaran. Baik, slide selanjutnya. Berikutnya adalah organisasi Salafi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke Nusantara oleh para ulama Sumatera Barat pada awal ke-19.
abad ke-19. Ajaran dan pemikirannya masih menekankan pada upaya-upaya pembersihan bid'ah, sedangkan basis masanya masih sangat sedikit atau dikatakan sedikitlah untuk penganut salafi, karena mayoritas dari alumni pesantren dan majelis taklim yang diasuh oleh ustadz yang tamatannya dari Timur Tengah. Sedangkan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh salafi tidak mengenal kompromi, dalam artian mereka tidak memandang tidak benar, memandang apa yang dipandang tidak benar jika tidak sesuai atau tidak ada dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka secara tegas menolak ajaran tersebut. Berikutnya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran ini menegaskan syariat-syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga lebih mengarah ke arah Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah sendiri mengupayakan terbentuknya atau berdirinya negara Islam, di mana pemimpinnya adalah seorang khalifah. Basis massa para pengikut Hizbut Tahrir atau HTI ini berasal dari kaum muda, yaitu kalangan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi umum. Pendidikan, maksudnya pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir masih melakukan pendekatan yang bersifat demonstratif atau publikatif, atau disebut juga dengan pendekatan demonstratif publikatif. Masuk pada kesimpulan bahwa keempat organisasi di atas memiliki perbedaan mendasar yang sulit disatukan, kebanyakan terkait persoalan furu'iyah cabang fikih. Namun, persoalan usul atau pokok akidah hampir memiliki kesamaan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.